Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ayo. Wih, sampai nih guys. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya, amin. Untuk membuktikan ini mainan anak-anak, coba anak tuh. Udah, lepas. Gitu. Wih. Wih. Wah, tepuk tangan dulu untuk Azra. Masa takut? Dia praktek ini. Terima kasih Azra. Masya Allah. Luar biasa. Halo sobat, kembali lagi bersama gue Marcel Rival, The Red Fire Magician atau pesulap merah Indonesia. Bus. Oke guys, di video kali ini gue sedang berada di Bogor. Dan ini kemarin masuk undangan ke email gue nih. Ada katanya acara yatim nih, yaitu acara sunatan massal sama, ya nanti kita lihat aja di lokasi. Nah kebetulan hari ini, tanggal ini gue kosong, jadi bisa datang. Maka dari itu kita kasih kejutan aja plus edukasi ke anak-anak yatim ini. Semoga bisa meneruskan edukasi ini agar masyarakat Indonesia terhindar dari penipuan-penipuan berkedok agama ataupun pembodohan-pembodohan berkedok sakti-saktian, karena semua kesaktian adalah kepalsuan. Jadi langsung aja kita ke lokasinya, yuk. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, ya. Boleh. Ayo. Ini nitip mobil sini ya. Ayo, majuan biar nggak kena sinar. Nah, sama. Ayo. Ayo. Sini. Pakai HP gua, Boy. 1, 2. Oke. 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 Ayo. Ayo. Mana? Oh, ini. Ya. Oke. Iya, sama-sama. Tadi masuk ke sininya di gang-gang, jadi nitip mobilnya parkirnya harus di rumah warga tuh. Makanya izin dulu, dan ini masih masuk terus nih. Assalamualaikum. Yuk. Wah guys, nih sampai di lokasi acaranya nih. Luar biasa. Wah banyak jajanan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ayo. Wih, sampai nih guys. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya, amin. Wah, ramai sekali, luar biasa guys. Halo. Ya, halo. Alhamdulillah baik. Ayo. Sama betul, Pak. Ya. Assalamualaikum. Yo, halo, Marcel. Sip. Kita lihat. Yuk. Wah, sampai nih. Wah, ada foto gua nih guys di sini nih. Ditaruhin juga ternyata. Wah, masya Allah. Assalamualaikum. Halo. Tos. Halo, assalamualaikum. Ya, ada ya. Assalamualaikum. Wah, masya Allah, ramai betul. Aduh. Halo. Ayo. Iya. Alhamdulillah. Aku dia respondernya. Oh iya. Yang kemarin ketemu nih. Ya, makasih. Di Masjid Muharram, ya, masya Allah. Hai, Salim. Oke, alhamdulillah nih guys, sudah sampai di lokasinya nih. Wah, ramai banget di sini nih. Jadi di sini gue niatnya pengen mengajarkan dan edukasi secara langsung agar ketika melihat kesaktian-kesaktian perdukunan mereka ini, anak-anak ini dan semua pengurus, nggak ada yang kaget lagi atau nggak ada yang nganggep kesaktian lagi gitu. Alhamdulillah nih
nih guys, sudah berada di dalam ruangan karena di luar rame banget ya. Rame banget. Iya. Atas nama siapa tadi? Kak Rehan. Rehan. Oke. Ini sebagai apa di sini? Project officer buat Muharram Fest tahun ini. Oh iya, oke. Jadi acaranya apa sih nih di sekarang tuh? Nah, jadi kita ada event yang mengumpulkan untuk saat ini ada 431 anak yatim penghafal Quran. Dan spesialnya di Muharram Fest kali ini tuh ada 60 anak yang kita-kitan. Biasanya Muharram Fest tahun lalu nggak ada kitannya. Oh, nggak ada kitannya. Wih, jadi spesial memang hari datang ini aja gitu. Jadi gratis nih kitannya? Gratis. Kitanan masal Kitannya ya? gratis dan nanti anak-anak kesini dapat tanda cinta dari orang baik. Tanda cinta itu berupa kalau bahasa sekarangnya santunan. Oh, santunan. Nah, dapat bingkisan juga, dapat nanti buket juga. Oh, oke. Terus ini khusus yatim aja kitanan masalnya atau gimana? Kalau untuk kitanan masalnya sendiri yatim duafa. Oh, yatim duafa. Nah, cuman yang untuk Muharram Fest-nya sendiri itu memang program untuk khusus yatim penghafal Quran. Oh, kitanannya khusus yatim penghafal Quran. Iya. Jadi kalau yang nggak penghafal nggak bisa? Atau gimana? Jadi kalau yang penting dia Islam, mau khitan, untuk si anak khitannya kalau memang membutuhkan, ada beberapa sih Bang, ada beberapa yang memang mereka, saya pengen banget nih khitan tahun ini, ya udah kita beberapa anak itu kita berikan kuota gitu. Oke, siap. Masya Allah, berarti nanti ada acaranya juga nih? Ada acaranya juga di sini. Iya. Oke. Dan di sini juga kan di Yatim Village itu punya beberapa program yang salah satunya Muharram Fest ini, dan alhamdulillahnya Muharram Fest ini tuh nggak hanya di Kota Bogor Bang. Terus adanya di bulan ini pimpinan Kak Angga itu insya Allah itu roadshow di 40 kota selama bulan Muharram ini di seluruh Indonesia. Itu minimal setiap daerahnya itu ada 400 sampai 500 anak yatim. Oh, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi ada pelayan-pelayan anak yatim bahasanya di setiap daerahnya. Iya, betul. Ya udah, nanti kita lihat aja gimana keseruannya, dan saya mau edukasiin sih biar orang-orang sekitar sini yatim-yatim nggak takut lagi ketika ditakutin dukun. Jadi ketika ada yang ngancem misalkan kalau bermasalah sama gue atau guna-guna atau gimana-gimana gue santet lu. Jadi orang-orang ini nanti yatim-yatim ini teman-teman generasi berikutnya bisa jawab, ya udah ditunggu gitu. Udah ditunggu. Iya. Biar dukunnya marah sendiri. Karena dia ngomong kayak gitu berharapnya kita cuma takut doang. Ujung-ujungnya kita kena gangguan psikologis yang disebut paranoid. Atau anxiety disorder, gangguan ketakutan berlebih atau kecemasan berlebih, dan itu yang sebenarnya membuat kita sakit, bukan santet atau guna-gunanya, bukan. Jangan takut lagi sama dunia perdukunan-perdukunan karena nggak ada yang bisa mencelakai kita kecuali Allah atau diri kita sendiri. Ya Allah. Gitu. Siap. Nanti kita belajar banyak banget dari Marcel. Siap. Ya udah, terima kasih. Lanjut lagi kita ke acara berikutnya. Oke, siap. Kasih Bang. Ya, sama-sama. Oke, sip. Tuh, ada ya? Apa? Bentar dulu, ke atas dulu. Ayo. Oke. Tinggi begini guys. Wah. Hati-hati, pelan-pelan. Oke, selanjutnya akan dimoderatori oleh Kak Rahman.
langsung saja kepada pesulatan Abang Marcel dan juga Kak Rehan dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, ya sip. Ya, nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Iya. Kasihan nggak dianggap. Tabuk satu. Tabuk satu. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Ya, gimana Kak Marcel kabarnya hari ini melakukan perjalanan yang lumayan cukup jauh dari Bandung ke sini, dan insya Allah demi untuk bertemu dengan 431 anak yatim penghafal Quran. Tepuk tangan dulu, Masya Allah, Barakallah. Spill dulu dong Bang, kira-kira gimana perasaannya hadir di Muharram Fest tahun ini? Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perasaannya, tentunya sangat bahagia banget, sangat senang banget bertemu sama teman-teman di sini semuanya. Semoga bisa memberikan inspirasi juga agar menjadi muslim atau muslimah yang kuat mental ataupun kuat fisik. Karena mirisnya kita di Indonesia ini, ketika mendengar atau melihat muslim atau muslimah sekarang, banyak yang pikirannya lemah, diancam santet atau guna-guna dikit langsung ketakutan, padahal itu halusinasi. Nah, maka dari itu, gimana caranya mengatur pikiran kita agar tidak menyakiti diri kita sendiri, nanti saya akan bahas semua. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, di sini kalian mau tanya, siapa yang takut hantu? Ada yang takut hantu? Yang takut hantu angkat tangan. Yang takut hantu angkat tangan, bilang saya. Banyak kamar Banyak ya yang takut hantu ya. Ini penyebabnya karena terlalu banyak nonton konten-konten horor yang bohongan di YouTube. Semua konten horor itu bohongan. Jadi sebenarnya hantu atau kuntilanak, genderuwo dan sebagainya yang ada di film-film atau YouTube itu adalah karangan-karangan para tim kreatifnya konten horor-horor ini. Mau yang di TV, YouTube atau manapun, itu sebenarnya bohongan doang. Dan hantu-hantu seperti itu cuma ada di film atau konten YouTube doang. Jadi kalau ketemu, justru jangan takut, tapi minta foto atau video karena mereka terkenal. Ya, jadi kalau ketemu foto atau ketemu hantu, kuntilanak, wah ada kuntilanak, minta foto, cepet foto bareng. Karena terkenal, ada di mana-mana kan dia gitu. Jadi nggak bakal ketemu, kecuali halusinasi kita yang melihat hal tersebut gitu. Oh, berarti kuntilanak itu nggak ada berarti Bang ya? Kuntilanak itu diciptakan dari salah satu tokoh masyarakat di sebuah daerah. Karena di daerah tersebut banyak yang ngegodain wanita ketika wanita tersebut pulang kerja malam. Nah, akhirnya tokoh-tokoh masyarakat ini gimana agar pria-pria ini nggak gatel sama wanita-wanita yang pulang kerja malam. Diciptakanlah karakter kuntilanak yang katanya ada pakunya di kepala. Jadi ciri-cirinya kalau melihat wanita cantik malam hari itu hati-hati, nanti ada pakunya di atas kepala. Itu adalah karangan para tokoh-tokoh untuk melindungi wanita itu sendiri agar nggak digodain. Itu awal mula terciptanya karakter kuntilanak. Berarti tujuannya baik sebenarnya awalnya. Tujuannya baik, tapi karena terkenal dan lebih bagus uangnya dijadikan untuk dunia film, lebih menghasilkan banyak uang, akhirnya mereka menggunakan itu untuk dunia film. Dan tontonan menjadi tuntunan akhirnya. Itu yang masalah. Padahal kalau kita sadari dari zaman dulu, yang namanya televisi itu nggak pernah ada di ruang belajar, selalu ada di ruang keluarga. Itulah makanya sebenarnya ketika kita nonton TV bukan untuk jadi tuntunan, tapi hanya sekedar tontonan. Sebagai tontonan saja. Iya, betul. Kalau terkait dunia santet, nah di sini masih pada banyak yang menyangka, hati-hati lu ya, kalau misalkan lu macam-macam sama gue, nanti disantet. Nah itu tuh kira-kira gimana tuh Bang?
Ya, banyak banget yang ancam santet. Sebenarnya gini, sebelum kita membahas santet, kita akan membahas sesuatu hal yang disukai oleh banyak masyarakat Indonesia dan banyak menipu masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun selalu ada. Dari zamannya si Guntur Bumi, ya yang katanya berkedok ustadz itu zaman dulu akhirnya di penjara. Terus zamannya Dimas Kanjeng, kayak penggandaan semacamnya, penggandaan uang goib dan semacamnya selalu ada dari tahun ke tahun. Karena banyak masyarakat kita yang putus asa lalu mencari jalan pintas gimana caranya mendapatkan uang. Yang perlu saya kasih tahu, nggak ada cara mendapatkan kekayaan atau cara mendapatkan uang dengan mudah. Justru kita harus curiga ketika ada orang yang menawarkan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus belajar menghormati sebuah kesulitan atau proses. Karena di dunia usaha, di dunia bisnis, di dunia entertain, nggak ada hal yang singkat. Nggak ada hal yang singkat. Nggak ada yang cuma misalkan bayar sekian, nanti uncang-uncang kaki dibayar puluhan juta tiap bulan. Itu nggak mungkin Nggak banget mungkin, ya. nggak pernah ada. Karena memang kita harus menghormati kesulitan. Nah, saya akan mencontohkan salah satu penggandaan uang. Gimana tuh Bang? Bisa dicontohkan di sini Bang? Bisa. Bisa banget. Di sini ada yang punya uang kecil nggak? Ada yang punya uang kecil 2000. 2000 ada yang punya uang 2000 banyak di sini Bang. 2000 mah. Mana? 2000. Boleh tolong ambilin? Oke. Gimana? Oh ini yang 2000. Iya, yang lebih dekat. Dari penonton itu. Iya. Dari sini nanti tim panitia dikiranya kerja sama. Iya. Ini murni ya, nggak diapa-apain. Duit asli, tanya Bu. Iya, betul. Boleh tolong pegang? Siap, siap. Pertama, kita perlu kasih lihat dulu. Ini uang dari penonton ya. Siap. Ya kan? Terus si dukun ini biasanya bilang, sekarang saya akan mencoba untuk menarik uang goib, menggandakan uangnya. Dilihat, sini saya punya uang 5.000 kosong. Atau ini saya gulung dulu deh, nanti dikiranya itu ada di pergelangan tangan. Sembunyi gitu. Nih lihat, 5.000 kosong. Kita lipat seperti ini, ke kanan kiri seperti ini, atas bawah seperti ini. Nah kalau dukun-dukun biasanya pakai acting, misalkan, nah gitu. Gak tahu tuh kenapa nafasnya harus bunyi gitu. Itu kalau ada ngelihat ustadz, kiai atau pendeta, pastor atau siapapun itu yang melakukan gini, fix itu dukun, jangan dipercaya, oke? Kalau ada yang sini saya obatin, dia gini, gitu-gitu, itu fix dukun, bukan praktisi ruqyah. Udah bisikin aja, mohon maaf lu penipu gitu. Simpel itu. Nih, sebenarnya ini ketika kita lipat-lipat seperti ini, terus kita lipat lagi seperti ini, dan kita pukul-pukul. Kalau udah seperti ini, warnanya udah berubah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Gimana tuh Pak? Mungkin ada yang mikir, ini kan uang palsu gitu. Iya. Saya mau kasih cek, ini asli atau palsu? Dicek ini uang siapa tadi? Start dulu, start dulu. Asli atau palsu? Silakan, silakan. Asli. Lagi katanya Bang. Lagi. Waduh. Nah ini kan, ketika melihat keajaiban kayak gini, kita langsung mikir jangan-jangan ilmu yang asli ada, padahal nggak pernah ada. Itu adalah teknik atau keajaiban yang kita pelajari. Nah sebenarnya mungkin ada yang mikir, kalau pesulap mah ngerubahnya satu uang doang. Coba dong kayak dukun-dukun ini kan munculnya sekali banyak, kayak yang ngambil dari belakang punggung. Itu sebenarnya bukan ngambil dari belakang punggung tapi dari lengannya. Oh, dari lengannya. Iya, uangnya ada di lengannya. Oke. Nah sebenarnya kalau magician kita untuk memunculkan uang, kita nggak perlu ngumpetin tangan di belakang punggung. Terus Ada, kita gosok aja. gosok aja. Coba kayak gini. Siap, siap. Pegang. Nih, kayak contohnya gini. Ini tangan kita digosok-gosok kayak gini. Lihat. Tangan kita digosok-gosok kayak gini. Percaya? Udah dibilang. Jangan.
jangan percaya justru ketika ngeliat kayak gini, yang penting udah tahu, oh ternyata kayak keajaiban kayak gitu cuma pertunjukan, nggak pernah bisa dimunculkan secara real. Karena kalau memang ini bisa asli di dunia asli, ya ngapain si dukun itu minta mahar ke orang-orang kan? Bener banget. Mending bagi-bagiin aja. Iya, mending dia sendiri yang gandain. Maka dari itu keajaiban-keajaiban kayak gini palsu guys. Penarikan uang goib terus penggandaan uang semuanya palsu dan ujung-ujungnya hanya akan membuat kamu tertipu. Itu doang. Perlu dicatat baik-baik. Kita duduk dulu. Selesai, berarti penggandaan uang itu palsu. Masya Allah. Berikutnya tadi tentang santet ya. Santet bang. Santet itu nih, saya bongkar aslinya santet. Santet cuma ada dua, yaitu teror dan racun. Cuma ada dua, nggak pernah ada hal yang lain lagi. Ingat sekali lagi, santet itu cuma ada dua, teror dan racun. Yang membunuh tanpa menyentuh itu sebenarnya adalah metode racun, bukan pakai jin misalkan. Nih, sakitin kak siapa nih? Karehan nih, gitu, bisik-bisik sama jin, nggak bisa kayak gitu. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak ada malah. Terus misalkan kerja sama dukun misalkan, saya mau nyantet ini, tiba-tiba secara goib, sakit gitu. Iya sakit. Tapi ada yang benar-benar sakit bang. Nah, itu pertama yang metode racun, yang membunuh tanpa menyentuh, itu racunnya juga bukan racun kimia, tapi racun benda. Oh. Nah, terus kalau yang metode kedua yang teror, di sini pernah ada yang dengar nggak? Kalau ciri-ciri rumah disantet itu depan rumahnya ada tanah, pernah dengar kayak gitu? Pernah? Yang kata di depan rumahnya kalau ada rambut itu berarti disantet, atau kalau jam 2 malam ada suara ledakan itu berarti disantet. Itu adalah informasi palsu dan penipuan untuk membodohi pikiran kita. Karena ketika kita salah mempercayai sesuatu, maka salah juga hidup kita. Nah, masalahnya manusia memiliki dua otak. Ini mungkin ada yang masih kurang tahu, manusia punya dua otak, yaitu di otak kepala dan otak perut. Nah, bahayanya otak kita ini bekerja independen, jadi sendiri. Mandiri ya, sendiri. Oke. Iya. Nah, maka dari itu ketika kita salah mempercayai sesuatu, maka otak kita bisa menyakiti diri kita sendiri. Makanya pernah dengar nggak orang muntah darah, sakit, lemes, misalnya setiap maghrib dia panas badannya. Benar banget. Tapi ke dokter nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-napa kata dokternya. Iya. Nah, itu namanya penyakit psikosomatik. Itu terjadi karena kita salah mempercayai sesuatu. Saya pernah ada yang lapor ke saya, ibu-ibu ini bilang kayak gini, Bang Sel, saya disantet. Saya tanya, emang sakitnya apa bu? Iya, saya tuh setiap habis maghrib dingin badannya, terus merinding, terus perut saya suka sakit. Nah, saya tanya, ibu pernah berobat di mana aja? Dan ternyata kata ibunya, enggak, saya belum pernah ngecek ke dokter sama sekali, karena saya yakin ini disantet. Nah, itu adalah pikiran yang sakit, pikiran yang salah mempercayai sesuatu. Padahal kalau kita cek ke dokter, kalau satu dokter belum tahu penyakitnya apa, kita cek lagi ke dokter yang lain. Kalau dokter kedua nggak tahu juga, cek ke dokter spesialis. Oh, bukan satu dokter aja yang dipercayai. Iya. Ini baru cek ke puskesmas, udah membayar 10.000 doang. Iya. Ketika dia baru ngecek tekanan darah doang dibilang sehat, langsung mikirnya santet. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Oke. Karena ketika kita salah mempercayai sesuatu, otak di perut kita ini bisa mengganggu pencernaan kita. Iya. Terus otak di pikiran kita bisa mengganggu suhu tubuh kita nih. Alhasil sakit Iya, tadi. betul. Karena mungkin pernah ketika ngerasa takut, itu kan dingin, iya, merinding. Iya, benar banget. Nah, merinding itu sebenarnya bukan karena ada hantu. Merinding itu terjadi karena bentuk sistem kekebalan tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari suhu dingin. Oh, berarti justru kalau nggak merinding berarti dia nggak punya imun, nggak melindungi. Ya, sebenarnya merinding itu terjadi biasanya kan makanya malam hari kan? Benar. Malam hari, terus ketika kita di tempat horor, nah suhu tubuh kita ketika tempat horor itu otomatis bakal dingin tuh karena tegang. Oke. Nah, udah masuk suhu dingin, tegang juga makin dingin, makanya bulu kuduk merinding. Bulu kuduk merinding. Ya, padahal itu terjadi karena memang nalurinya kita, luar biasanya Allah memberi kita sistem imun yang luar biasa untuk menjaga tubuh kita dari suhu, dari pikiran-pikiran yang negatif atau dari bakteri-bakteri selama kita tenang. Nah, ini kalau misalkan ada yang ngancem disantet, oh kalau macam-macam sama gue disantet. Nah, cara jawabnya adalah ya udah ditunggu ya.
Kalau ada orang yang ngancem disantet atau mau guna-guna kita, jawabnya adalah ya udah ditunggu ya. Ya udah ditunggu. Oke, Nanti Masya Allah. dia biar emosi sendiri begitu. Saya udah melakukan itu dari tahun 2018 sampai sekarang, ujung-ujungnya dukun-dukun ini malah ngelaporin saya. Dan sekarang saya punya prestasi, ada prestasi yang nggak mungkin dimiliki artis-artis lain. Apa tuh, Bang? Yaitu saya dilaporin artis dengan laporan terbanyak, yaitu 20 laporan dari dukun. Jadi kalau satu lagi saya udah ke bioskop tuh. 21. Oh, 21. Benar banget. Ini yang namanya puluh geni, saya bongkar aja ya. Saya sebenarnya udah bongkar ini. Sebenarnya ada yang dua metode, ada yang pakai di tangan, yang dibungkus di plastik kecil dulu, ada juga yang metode ini. Nih, ini nih sebenarnya pakai bubuk ini bubuk yang bisa dibeli di apotek. Iya, tahu ya? Tahu ya? Oh, berarti tahu pada main ikan ya di sini ya? Iya, ini biasanya buat obat kulit atau obat sunat juga nih. Buat iya obat cacar bener. Nah, ini ditaruh di tisu kayak gini yang dilakuin dukun nih. Ketika udah ditaruh di tisu seperti ini, kan udah di dalam nih. Ini biasanya si dukun akan datang ke rumah orang, dia cuma bawa dari rumahnya ini, ditaruh di kantongnya nih misalnya, di sini. Nah, ketika datang, wah saya lihat memang rumahnya nih ada yang guna-guna, bilangnya gitu. Ada sesuatu gitu ya. Dukun tuh ketika ada orang sakit, pasti klaimnya kalau nggak santet, guna-guna sihir itu doang. Padahal enggak. Nih dibilangnya, wah saya merasa panas ya. Emang nggak pakai AC padahal. Terus saya juga merasakan emang ada energi negatif yang dikirim ke sini. Coba, bentar. Saya sebelumnya mau izin ke toilet dulu, boleh ada toilet gitu alasannya. Ketika ke toilet, inilah dia ngelihat bagian pintu kamar yang kebuka. Oke. Toilet itu kan posisinya pasti di belakang rumah. Pasti di belakang rumah, benar. Iya. Nah, ketika dia izin ke toilet, jalan, ini dia dilemparin ke kamar korban. Ketika dilemparin balik lagi, nah udah. Oke, coba saya tarik ya. Saya merasakan ada di kamar ini. Dia ngambil ini nanti. Di kamar yang tadi dia lempar. Di kamar yang tadi dilempar. Iya. Terus yang dilakukan adalah dia kan nggak mungkin kerja sendiri, pasti ada krunya. Nah, krunya itu menaruh cairan ini. Ini saya rahasiakan karena khawatir ditiru nanti. Ada cairan. Ini cairan yang umum di toko kue harusnya ada juga. Nih. Ini kalau saya tetesin di sini. Nah, dia akan bilang kayak gini. Boleh kru saya atau tim saya boleh tolong ambil piring. Nah, ini seolah-olah piringnya habis dicuci. Ada cairan. Oke. Atau biasanya si dukunnya ketika kayak ini ngambil, dia meludah di sini. Jadi seolah-olahnya air ludahnya. Nah, terus yang terjadi adalah ini saya merasakan ini nih sumber santetnya nih. Terus dia taruh sini. Dia gini-giniin. Terus baca-baca mantra dan semacamnya. Ya, pelan-pelan dia akan ini biasanya sambil kalau yang dukun-dukun berkeruk agama baca sholawat lah. Keren. Kayak gitu doang tuh. Tepuk tangan dulu dong. Seolah-olah ini adalah jinnya udah kebakar. Ya, seolah-olah jinnya kebakar, seolah-olah santetnya kebakar. Nggak pernah ada. Itu pembodohan, penipuan. Itu masa iya kebakar beneran kelihatan apinya, katanya goib gitu. Iya. Ya kalau di Islam sendiri kita cara membakar jin itu kan kayak baca surat 30 ayat kursi, benar. Yang nggak bakal muncul kayak gini juga. Gitu enggak gitu. Jadi kan itu bisa dibaca sendiri kan? Ya. Bisa dibaca sendiri, benar. Nggak perlu minta bantuan orang untuk dibacain, nggak perlu. Nah, nih sekarang yang mau coba praktek kayak gini untuk membuktikan ini mainan anak-anak, coba anak-anak. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Coba. Oke, siapa yang mau? Atau ini nih, satu orang. Yang ini aja. Bebas. Cukup? Ya. Perempuan nggak apa-apa? Hah? Nggak Perempuan nggak apa-apa. Oke. Iya, silakan duduk lagi. Bentar, ini aku buang dulu. Ngadepnya ke sana. Azra. Oke. Hati-hati. Namanya siapa? Azra. Azra.
Azra nih aku ajarin biar kelihatan sakti di Indonesia nih. Anak kecil juga bisa praktekin apa yang dukun lakuin karena receh banget dukun tuh. Nih, gini, siapa namanya? Azra. Azra. Nih Azra. Cara jadi dukun itu ada 4 Azra. Cara jadi orang, cara kelihatan sakti di Indonesia ada 4. Yang pertama ikutin aku ya. Harus bisa slow motion atau gerakannya pelan-pelan kayak gini. Bisa nggak? Coba. Digeter-geterin. Jangan ketawa, harus serius kalau biar kelihatan sakti. Gitu. Wih, kalau bisa. Oke, 1 selesai. Yang kedua. Bisa kayak gini. Wah, gitu. Bisa kan? Nah, jadi sambil gerak begini sambil wah gitu. Bisa. Nah, terus yang ketiga napasnya harus bunyi. Lagi. Nah, kurang. Napasnya harus lebih kenceng. Gitu. Nah, Oke. jadi kayak gini, asal gini. Gitu. Mana? Bukan ngembus. Narik. Bukan nimbus gitu, tadi ditarik. Jadi abis gini, gitu. Coba. Nah, Oke, yang ketiga selesai. belum. Oh, belum. Yang keempat. Yang keempat itu harus bisa lompat. Nih, Azra. Nah, gitu. Oke. Gitu bisa. Coba. Oh iya. Lompat ke belakang gini. Gitu. Jangan lompat di tempat. Coba lagi. Ya nih, kita praktekin. Pakai 4 itu terus praktekin yang tadi ya. Nih, caranya. Nih, aku bikinin deh. Aku jadi asisten dukunnya ya. Nih, ini aku taruh sini. Nih ya, taruh semua. Terus dipukul seperti ini. Nah, dah. Misalkan di sini. Nih, kita tuang ini. Nah, ini. Nanti tinggal gini aja ya, bisa ya Azra ya. Terus lepas. Nanti. Sekarang untuk nemuin ini praktekin tadi yang 4 tadi. Aku taruh sini. Coba praktekin. Nah, wah di sini nih, gitu. Hah? Iya Lompatnya ke belakang. Iya Azra. Lompatnya ke belakang Azra. Ke arah sini, ke arah situ. Tepuk tangan dulu. Oke. Bilang, wah ini nih santetnya gitu. Wah ini santetnya. Nah, ambil. Nah, terus tuh, nah masukin, terus digini-gini. Nah, udah, lepas. Ambil. Gitu. Wih. Tepuk tangan dulu untuk Azra. Masa takut? Dia praktekin. Terima kasih Azra. Masya Allah. Luar biasa. Nah, nih Azra nih ya, anak sini juga. Anak di sini juga anak yatim dari Aceh. Wah, tuh pecah. Wih. Luar biasa berarti energinya Azra. Sampai bisa pecah loh piring. Iya, luar biasa. Agus, naikin. Iya. Nah, oh iya belum. Hah? Ini nih. Tenaga jinnya kuat, tenaga jinnya luar biasa ya. Ya, nah kayak gitu kurang lebih. Jadi mainan anak-anak doang. Siap. Dan anak-anak pun bisa melakukannya. Bisa mempraktekkan seperti yang Dukun-dukun lakukan. Rumah modal 4 itu plus keajaiban yang receh-receh kayak tadi. Oke. Barang-barang tadi dan semua kepercayaannya. Betul. Oke.
Nih Azra tadi karena udah keren, aku kasih dia uang jajan. Oke. Siapa yang mau duit? Sini. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita mau minta sedikit pesan-pesan untuk anak-anak yatim penghafal Quran di Bogor ini. Kak Marcel, silakan. Pesan-pesan di sini yang mau jadi orang sukses bilang saya. Sekarang, nah masalahnya di Indonesia banyak orang yang mau sukses, tapi nggak tahu mau jadi sukses jadi apa. Coba, yang tahu mau sukses jadi apa siapa? Apa? Dokter, terus polisi, apa? Masinis. Nah, bentar, betul. Nah, bentar. Oke, ya udah terima kasih. Yang udah tahu mau sukses jadi apa, capai cita-citanya itu. Kalau misalkan nanti di tengah jalan menemukan masalah, aku punya tips untuk jadi pemenang. Nih, cara untuk jadi pemenang cuma ada dua, nggak ada cara yang lainnya lagi. Cara jadi pemenang itu cuma ada dua. Kalian tahu? Cuma ada dua untuk jadi pemenang. Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan cuma ada dua. Dulu saya itu dulunya penjual sosis, mie ayam, sosis goreng yang seribuan. Saya jadi tulang punggung keluarga dari umur 17 tahun, jualan sosis goreng, dulu punya julukan abang sosis, akhirnya jualan mie ayam, jualan ayam bakar dan semacamnya, akhirnya kerja di karyawan juga di Senayan City, digaji 1,8 juta doang, terus besokannya lagi berikutnya beberapa bulan kemudian saya jadi agen asuransi, saya nawar-nawarin ke orang-orang dan gagal juga jadi agen asuransi, terus akhirnya saya berubah lagi jadi karyawan ngajarin sulap anak-anak di Blok M. Beberapa bulan kemudian akhirnya dapat tawaran jadi ojek online, saya jadi ojek online, 3 tahun saya jadi ojek online. Terus akhirnya saya sambil nge-YouTube mulai dapat penghasilan, mulai dapat banyak kerjaan, mulai dapat banyak kontrak. Akhirnya saya jadi YouTuber dan entertainer di TV-TV, di berbagai macam aplikasi. Ketika uangnya udah ada, akhirnya saya buka perusahaan. Sekarang saya punya pabrik emas di Solo, terus juga punya apotek di Bintaro. Masya Allah. Jadi bagaimana cara merubah yang tadinya 0 sampai ada hasilnya? Cuma ada dua. Apa Cara yang pertama adalah berlari lebih kencang daripada yang lain. Berlari lebih kencang maksudnya belajar banyak hal daripada yang lain. Jangan belajar cuma itu aja, baca buku sebanyak-banyaknya tentang kehidupan, tentang hal-hal yang bisa kita praktekkan. Baca buku sebanyak-banyaknya, pelajari, ikut seminar, gratisan nggak apa-apa. Maka dari itu yang pertama tipsnya adalah berlari lebih kencang daripada yang lain. Yaitu adalah ya belajar sebanyak-banyaknya, usaha sebanyak-banyaknya, rasakan kegagalan dan kesalahan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah takut sama kegagalan dan kesalahan. Yang kedua adalah tetap berjalan di saat yang lain berhenti. Tetap berjalan Di saat yang lain berhenti. Gimana tuh kira-kira? Ketika kita menemukan kegagalan, kesalahan-kesalahan yang membuat kita depresi, stres dan semacamnya, di saat itu banyak orang yang merasakan hal yang sama juga seperti kita. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah tetap konsisten sama apa yang kita kerjakan. Tetap terus Aja, nggak peduli mau dapat duit kecil, mau dapat duit gede, mau nggak dibayar, mau rugi, mau kayak gimana, tetap konsisten sama apa yang kita tuju. Maka perlahan kita sampai garis finish. sampai di garis Karena finish. terkadang kita memang harus menghabiskan tiket gagal kita Agar sampai ke bisa berhasil. sampai ke tiket finish kita. Tiket finish kita. Jadi kegagalan atau kesalahan itu hal yang wajar, bukan untuk ditakuti tapi untuk dilewati. Bukan ditakuti tapi untuk dilewati. Ya. Oke. Jadi ingat baik-baik, kalau mau jadi orang hebat, mau jadi sesuatu, harus punya dua hal ini. Yaitu pertama, berlari lebih kencang daripada yang lain. Yang kedua adalah tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Jadi kawan. Yang kelas 4 dengannya baru berdiri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama. Bye-bye. Saling. Saling. Yuk. Yuk. Sip. Oke. Ayo. Oke. Yuk. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke. Iya, sama-sama. Ini. Awas, diambil uangnya. Diambil uangnya dia. Mau kamu harus simpen.
Ya, hilang dong duitnya. Uangnya dong. Gimana dong? Gimana? Hilang. Hilang. Ya kan, baru pertama kali ngeliat tuyul kan. Keren nggak? Keren nggak? Bilang. Keren. Di saat gue mau pulang, ini kita perpisahan dengan doa bersama, terus juga foto-foto bareng. Nah, di saat gue foto-foto bareng ini, ternyata Azra atau Azra yang tadi naik ke panggung, itu dia nyamperin gue dan bilang, "Kak, ini ada surat dari aku untuk Kak Marcel." Nah, gue pikir, nanti deh dibacanya pas di rumah, karena sekarang lagi foto-foto dulu. Nah, alhamdulillahnya ini gue baca di rumah sih, karena kalau baca di lokasi gue ketahuan nangis di lokasi. Sumpah, gue baca surat ini nangis guys. Ini dia suratnya guys. Suratnya bertuliskan pesulap merah, terima kasih ya udah mampir ke The Yatim Village, emoticon senyum. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa mampir lagi ya ke sini, emoticon senyum lagi. Kami sayang Om Marcel, emoticon senyum lagi. From Azrea. Luar biasa, sumpah ini terharu banget bacanya karena terasa banget perasaan yang tertulis di surat ini. Semoga sehat terus untuk teman-teman di Yatim Village. Aku harap di kemudian hari ketika kalian dewasa, kalian bisa menceritakan semua hal kisah sedih yang kalian rasakan sekarang untuk menginspirasi banyak orang kalau kalian bisa menjadi orang hebat walaupun apapun kondisinya. Tetap bersyukur, tetap minta tolong ke Allah dan berharap satu-satunya ke Allah Azza wa Jalla aja. Aku akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye. Salam kangen dari aku, pesulap merah, untuk teman-teman yatim di Indonesia dan seluruh dunia.